Rekan pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita dengan Wakil Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Bapak Abdul Hadi Ilman. Ya. Tadi kita bicara kontribusi kampus kepada masyarakat. Bentuk konkretnya seperti apa, Pak Ilman? Ya, saat ini kita sedang mengarah kepada bagaimana menciptakan teknologi yang ramah lingkungan, terutama yang berasal dari tenaga surya. Di antaranya ada pompa air yang menggunakan tenaga surya. Jadi tidak perlu menggunakan energi khusus, dia langsung dari tenaga matahari ditangkap oleh solar panelnya, kemudian nanti bisa mengangkat air dari dalam tanah untuk pertanian. Tidak hanya untuk kebutuhan air minum, tapi juga untuk pertanian. Ya, sehingga kita sekarang di tengah matahari ya? Betul sekali. Jadi Sumbawa itu dikenal dengan mataharinya yang tidak hanya ada satu, sehingga sayang sekali kalau kemudian tidak dimanfaatkan. Yang kedua itu ada cold storage. Cold storage biasanya pakai listrik yang biasa gitu ya, yang bercolok gitu ya. Tetapi ini kemudian menggunakan tenaga matahari. Sehingga ini biasanya digunakan oleh para nelayan yang membutuhkan untuk mendinginkan, menjaga kualitas dari hasil tangkapan mereka di laut. Betul sekali. Dan kemudian yang paling fenomenal itu adalah sepeda motor listrik. Sepeda yang menggunakan motor listrik. Di situ ada baterainya sehingga lebih ramah lingkungan. Mudah digunakan, ringan, dan ramah lingkungan. Dan ini hasil karya para SDM di UTS. Betul sekali. Tidak hanya sivitas UTS, yaitu dosen dan mahasiswa, tetapi juga UMKM yang ada di Sumbawa. Jadi kita menginginkan agar teknologi ini benar-benar bisa dikembangkan oleh semua orang. Ini bentuk bagaimana mengembangkan atau mendistribusikan teknologi secara lebih cepat, sehingga kedepannya tidak hanya satu UKM ini saja yang bisa, tetapi UKM-UKM juga bisa mengembangkan dan lebih banyak lagi inovasi-inovasi. Ya, nanti kita akan bincang khusus tentang sepeda motor listrik dari Sumbawa ini. Selain itu kita lihat juga ada pengembangan bioteknologi atau yang lain? Iya, betul. Jadi kita punya kerjasama dengan pemerintah. Kita mendapatkan sentra industri, SIKIM, kemudian juga Science Technopark, di mana ini merupakan hub tidak hanya sekedar penelitian, tapi juga bagaimana penelitian itu bisa menjadi inovatif. Inovatif artinya langsung bisa diterima oleh masyarakat. Di situ ada proses pengembangannya, ada proses bagaimana agar setiap usaha itu bisa berkembang. Di situ pasti ada butuh sektor keuangannya, butuh sektor lain-lain, sosial lainnya juga bisa bergabung di Science Technopark ini. Jadi ada kerjasama lintas instansi ya antara UTS dengan pemerintah daerah ya, dan kalangan praktisi akademisi itu. Bentuknya apa, Pak? Iya, jadi kita mengenalnya sebagai kerjasama tripartit. Di situ ada kampus, ada pemerintah, ada praktisi atau bisnis. Gitu. Nah, ini kita platformnya ada di dalam Science Technopark dan SIKIM. Beberapa produknya antara lain itu adalah karagenan, rumput laut, kemudian pakan udang, dan lain sebagainya, atau bahkan masuk ke pembuatan mesin-mesin pertanian. Oh, langsung dipakai oleh masyarakat? Betul, langsung digunakan oleh masyarakat. Dan yang terbaru itu adalah lab kita mampu untuk lab untuk swab. Oh, tes COVID ya? Tes COVID, betul sekali. Dan kelebihannya adalah bisa mendeteksi tidak hanya sekedar ada atau tidaknya virus, tapi juga bisa mendeteksi seberapa banyak kandungan virus yang ada dalam tubuh kita. Bahkan sebenarnya virus itu juga bisa masih ada dalam feses kita. Jadi dalam tubuh bisa sudah tidak ada, dan STP ini bisa mengidentifikasi sampai sejauh itu. Iya, Science and Technopark ya, Sumbawa. Betul sekali. Dengan keunggulan atau keahlian yang tidak kalah dibandingkan lab lainnya. Betul sekali. Dan itu bisa bermanfaat untuk mendeteksi ya gejala ya. Nah, pemirsa sekalian, dengan potensi besar ini, maka UTS akan menjadi Center of Excellence baru. Ya. Nah, bagaimana kerjasama di tingkat nasional dengan kampus lain atau lembaga lain? Ya, dengan kampus lain kita sudah secara formal sudah menjalin banyak kerjasama, terutama dengan Universitas Indonesia sebenarnya. Kita sudah mengirimkan dosen dari Universitas Indonesia ke sini untuk kemudian menjadi pengelola di sini. Kemudian juga di awal-awal sekali
secara personal SDM di Universitas Indonesia itu juga membantu dalam penyusunan kurikulum dan sebagainya, terutama di teknik. Kemudian dengan kampus-kampus lain kita masih terus menjajaki sampai sekarang. Bahkan ke luar negeri pun juga kita melakukan kerjasama. Di Thailand juga ada, di Swedia juga ada. Ya, dan Bahkan ke Rusia. oh, Ya. jadi SDM dari NTB atau Sumbawa bisa belajar ke berbagai negara ya. Betul sekali. Betul sekali. Kerjasama juga dengan pemerintah provinsi. Saat ini baik dosen kami ataupun mahasiswa kami, lulusan kami itu sudah berkuliah di Swedia, di Polandia, di Belanda, di Inggris, di Amerika, dan negara-negara Asia lainnya. Ya, termasuk mahasiswa dari luar juga bisa datang Betul sekali. belajar ke Sumbawa ya. Mudah-mudahan dari tanah Sumbawa ini disebutnya Samawa ya. Iya, Samawa Rea ya. Betul sekali. Ini akan muncul SDM dan sekaligus produk inovasinya ya. Iya. Dengan cahaya matahari bisa dibuat energi listrik tadi ya. Betul sekali. Dan bermanfaat untuk pengembangan produk. Serta juga pemeliharaan lingkungan. Pemeliharaan ya, lingkungan. sehingga tetap dijaga kelestarian. Terima kasih Pak Hilman Baik, sama-sama. atas bincang-bincang yang sangat inspiratif ini. Iya. Ya. Mudah-mudahan dari Sumbawa dan dari NTB ini akan lahir temuan-temuan besar ya, yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Baiklah pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan nanti dengan bincang bersama tim perintis sepeda motor listrik di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.